Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dan saya di sini akan menjelaskan tugas presentasi dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Dan saya akan menjelaskan cara kerja prinsip komunikasi wireless network. Komunikasi wireless bekerja dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media penghantar data tanpa menggunakan kabel. Alur prinsip kerjanya: yang pertama, data digital konversi menjadi sinyal elektromagnetik oleh modulator pada transmitter. Yang kedua, sinyal dipancarkan melalui antena dalam bentuk gelombang radio atau infrared atau microwave dan lain-lain. Yang ketiga, medium udara membawa gelombang. Yang keempat, pada sisi penerima receiver, gelombang elektromagnetik diterima antena. Selanjutnya, receiver melakukan demodulasi menggunakan sinyal menjadi data digital asli. Data diteruskan ke perangkat seperti komputer HP, router, dan lain-lain. Elemen penting dalam wireless: transmitter, receiver, antena, frekuensi, carrier, modulation atau demodulation. Lanjut. Permasalahan utama dalam wireless network. Wireless memiliki beberapa tantangan, antara lain yang terferensi, gangguan sinyal akibat perangkat lain, microwave, bluetooth, router lain, dan lain-lain. Jangkauan terbatas, semakin jauh dari sumber sinyal, kekuatan sinyal menurun. Noise, gangguan lingkungan seperti cuaca, bangunan, logam, atau cuaca. Keamanan data transmisikan melalui udara sehingga rentan disadap, sniffing, MITM, jamming, spoofing. QoS, quality of service, kecepatan tidak stabil karena berbagi kanal frekuensi secara bersama. Bandwidth terbatas, frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas sehingga dibagi untuk banyak user. Lanjut. Peta frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan: wireless jenis radio frekuensi atau RF, digunakan untuk Wi-Fi, Bluetooth, radio, komunikasi, dan lain-lain. Teknologi frekuensi: Wi-Fi 2,4 Hz, 2,4 atau 2,4835 GHz, Wi-Fi 5 Hz, 5,1 atau 5,8 Hz, Bluetooth 2,4 Hz, radio broadcast FM 88 108 MHz, cellular GSM 850 900 1800 1900 MHz, LTE atau 5G 700 MHz 6 Hz sampai Wave 2839 GHz. Spektrum cahaya LED spektrum digunakan untuk komunikasi berbasis cahaya infrared, visible light, ultraviolet. Contoh teknologi Wi-Fi, air communication, remote TV, optical wireless communication, laser link communication. Lanjut. Cara komunikasi data: CDMA, BDM, CDMA, dan OFDM. CDMA, kode digital multiple access, dimungkinkan menggunakan kanal frekuensi yang sama, tetapi memakai kode access transmitter mengirimkan sinyal berdasarkan kode. Prinsip spektrum CDMA dan Decision Multiple Access. Banyak user memakai frekuensi sama tetapi bergantian berdasarkan slot waktu. Setiap user mendapat jatah time slot. Prinsip pembagian waktu WDM, Wavelength Decision Multiplexing
Banyak unsur memakai jalur cahaya yang sama, tetapi gelombang cahaya dipisah berdasarkan panjang gelombang warna. Prinsip pembagian cahaya optikal pada fiber optik OFDM orthogonal frekuensi division multiplexing, data dibagi menjadi banyak chip carrier frekuensi kecil. Chip carrier saling ortogonal, tidak saling mengganggu. Rebus terhadap multiplex fading digunakan pada Wi-Fi, LTE, HZ, DCB. Lanjut. Peran utama OSI layar dalam wireless NAPO. OSI layar membantu memberikan struktur komunikasi wireless dengan membagi proses menjadi berlayar. Fungsi penting dalam wireless: filter layer, modulation, air interface, frekuensi, sinyal radio, data link layer, MIC, ada CSMA atau CA, Wi-Fi, frame delivery, error detection, network layer, routing wireless, IP vintage, IP VLAN, transport layer, kontrol koneksi, TCP atau UDP, section, presentation application, layanan aplikasi internet seperti HTTP, FTP, FTP. Intinya, OSI memberi standar agar vendor berbeda tetap bisa terhubung interoperability. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.